Halo, 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 halo. Selamat malam teman-teman semua. Para member PT Generasi 5 Pilar Indonesia di seluruh penjuru negeri ya, dari Sabang sampai Merauke. Kok mati itu loh layarmu? Oh iya mati ya? Nanti lebih dari 30 menit dia marah sama penonton. Udah biarin. Biarin aja ya. Oh iya lah, baru mati. Oke teman-teman, ini dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke insya Allah sampai Maroko ya. Masya Allah. Malam hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Big Boss kita ini. Wah, Pak Bas yang besar ya. Pak Bas Santo, halo. Selamat malam Pak. Hai. Tas ya. Maroko tuh emang di Indonesia? Enggak dong, Maroko itu kan ya di bagian Afrika toh. Ayo. Enggak lah. Saya pernah ke Maroko sudah. Oh, iya? Bukan itu bagian dari Eropa. Ya, insya Allah Pak. Afrika. Loh sekarang kita berharap aplikasi air kita kan go internasional ya. Amin, Insya Allah ya. Ini nggak dikenalin dulu. Baik, ya. Oh, waduh luar biasa ini. Alhamdulillah kita punya kopi. Ini udah endorse. Hah? Bedanya apa, Cek? Oke. Oh, iya. Thank you. Siap. Makasih ya, Cek. Makasih sayang ya. Teman-teman ngopi nih, Bang ngantuk nih. Diajak Pak Darmo bikin podcast katanya. Habisnya barusan habis keliling-keliling ya toh. Habis apa tadi makan di Bandar Jakarta ya? Salah makan kayaknya ikan sapu-sapu saya makan teman-teman ya. Bismillah ya, kita ngopi dulu Pak Bas ya. Bismillah. Sambil ngobrol nih Pak Bas. Teman-teman kan sekarang lagi demam HK nih. Ya kan? Lagi demam HK. Di mana-mana teman-teman para member PT KLP itu yang diomongin HK. Pak, gimana cara jadi ketua HK Pak? Saya potong dulu Pak. Ini saya kopinya ada dedetnya Bu. Tolong Bu satu Bu. Ada dedetnya Bu. Ya, oke lanjut. Oke, jadi sebetulnya lebih spesifik lagi apa sih Pak HK itu Pak? Apa dong aja. Nah, jadi gini Pak Darmawan ya. Ya. Sebenarnya nih harusnya Anda yang jelasin. Anda koordinator kok. Kebetulan pas Pak Bas di ke Cirebon ya teman-teman ya. Oke, Mau jadi silakan. Jadi sebenarnya HK itu adalah home community. Jadi sebuah komunitas yang diciptakan atau diprogram sama perusahaan supaya member-member itu teredukasi, Pak. Jadi mereka itu mengerti apa itu air, apa itu KLPI. Bukan sekedar bergabung lalu habis itu bingung gitu ya, nanya-nanya gitu ya, kapan pensiun, kapan dapat duit gitu loh Pak. Jadi kita mau setiap member itu teredukasi mengenai apa itu air dan aplikasi perusahaan KLPI, seperti itu Pak. Jadi kalau HK itu apa? Adalah home community. Terus untuk siapa Pak Bas? Untuk siapa HK itu? Apakah hanya untuk member saja atau untuk semua? Boleh siapa saja gitu? Semua member. Semua member. Non-member misalkan? Boleh, justru memang kan dengan adanya HK ini tujuan kita, semua member-member itu boleh merekrut, mengajak keluarganya, temennya, saudaranya untuk ikut ke HK. Ya kalau mereka nanti sudah datang ke HK, lalu dia kenalan, ngobrol santai, ya akhirnya dia bergabung. Tapi memang prioritas sekarang ya Pak, sekarang member kita itu sampai minggu lalu tuh saya dapat info 80 ribuan. Pak. Sudah masuk 80 ribuan? Lebih 85 ribuan lah. Sebentar lagi ada yang pensiun dong ya? Iya, tapi itu 12 cabang ya Pak. Oh 12 cabang. Okay. Kalau di Lampung itu kan masuk level 11. Kurang lebih berarti ada hampir 40 ribuan. Di Lampung saja ya? Ya? Karena kan yang level 11 aja 59 ribu, sekarang udah masuk ke 6 ribu. Level 10 aja udah 19 ribu, udah 20 ribu kan. Nah kurang lebih kalau dari total jumlah ke atas ya kurang lebih sekitar 30-40 ribu Lampung. Untuk Lampung? Ya sebentar lagi 001 Lampung pensiun. Amin ya. Pak Milton, bentar lagi Pak Milton pensiun ya. Sarah, tujuan Pak Milton tercapai karena Pak Milton itu ngomong sama saya secara langsung dan saya udah sampaikan juga di beberapa dan YouTube. Pak Milton tuh punya satu goal yaitu mempensiunkan 001. Amin. Ya, semoga cepat tercapai. Amin. Kemudian kembali lagi ke HK Pak Basri. Apakah namanya harus HK? Boleh enggak nama lain? Misalkan ada teman bilang, home HP aja deh. Apa itu? Home prospect misalkan apa? Atau kemudian kita bikin apa training leadership misalkan gitu ya. Bolehkah seperti itu enggak? Jadi ya kalau yang ini ditanya boleh atau tidak, nggak boleh. Ya, jadi kenapa kita bikin seragam Pak? Supaya semuanya nyebutnya HK ya.
itu supaya kita punya pola, kita punya cara sama di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan sampai Maroko kan? Ya. Sama. Saya ambil contoh Pak. Kalau Pak Darmawan makan McDonald McD ya, yang di Lampung. Terus makan McDonald McD yang di Cirebon. Lalu makan McDonald McD yang di Bandung, sama nggak? Sama. Kenapa? Ya karena McDonald, Pak. Nah, itu maksudnya. Ya. Karena HK. Jadi HK itu tetap harus sama. Harus sama. Jadi penyebutannya sama, cara jalannya sama, prosesnya sama, semuanya sama. Ya tujuannya apa? Ya biar semua member itu teredukasinya sama. Jangan nanti HK di Lampung. Ya. Ya. Waduh kok. Jadi ya. Jadi dua double. Ya. Kalau di Lampung HK-nya begini, di Bandung HK-nya begitu. Situ begono, nggak boleh Pak. Nanti kan setiap member HK jadinya bingung. Yang benar yang mana? Iya. Nah, sama mungkin seperti kita lihat Pertamina Pak ya. Di mana ada pom bensin Pertamina warnanya pasti itu ya. iya. Jadi begitu ngelihat warna orang ingat Pertamina kan gitu. Itu Seperti itu mungkin Pak ya. Jadi sebenarnya saya cuma mau ajak Bapak dan teman-teman semua, ayo dukung program ini. Karena program ini tuh punya dampak yang menurut saya cukup. Gak tau ya, Pak Darmawan setelah beberapa kali ikut HK ngobrol sama teman-teman HK gimana Pak? Jadi saya itu melihat gimana ya? Beberapa waktu yang lalu, baru seminggu lah ya, mungkin 10 hari yang lalu kan kita mengadakan HK pertama. Ya. Di awal teman-teman itu saya tanya terkait dengan bagaimana login ya, bagaimana login, bagaimana transfer saldo antar kota, misalkan antar cabang, itu banyak yang nggak tahu. Itu pertama. Oke. Terus? Tapi begitu 2-3 hari ya, mereka mengikuti HK ya, dan kemudian memang kita berikan PR, pekerjaan rumah ya, pokoknya wajib mengetahui fitur yang ada di aplikasi. Bahkan di hari keempat atau kelima itu teman-teman yang tadinya 0 betul ya, itu bisa naik drastis pemahamannya terkait dengan fitur. Nah itu keren kan? Itu. Jadi memang itu goalnya kita. Oke. Jadi di HK jangan bicarakan yang lain. Yang tadinya belum ada sampai 12 cabang, langsung ngebut mereka 12 cabang. Itu Pak. Nah 12 cabang itu kan ada arti bahwa semua orang tersebut, member tersebut udah terdaftar di 12 cabang. Artinya jaringan bergerak. Susun rapi bergerak. Nah itu. Jadi sebenarnya ada tujuan yang memang ya ibarat kata gini lah Pak. Bapak kalau makan bakwan, gitu kan? Kan nggak bisa Bapak makan sayurnya doang, kacangnya doang, itu kan nggak bisa. Bakwan itu satu kesatuan kumpulan dari sayur-sayur yang diadon itu. Gitu loh Pak. Dengan makan Bapak, mungkin Bapak nggak bisa merasakan satu-satu jenis sayur, tapi dampak dari bakwan itu enak gitu Pak. Nah itu Pak kurang lebih. Nah kalau untuk sekarang ini kan sudah tersebar nih Pak Basnya. Dari Lampung ya, kemudian sampai ke Sibolga loh. Sibolga itu Medan. Sibolga itu Medan. Ya sampai Jayapura, di Santani, ya, di Papua, kemudian di Bogor, di Bandung ada beberapa titik kan, termasuk Jakarta ya, Jakarta, Cirebon. Padahal baru 10 hari ya. 9 Tadi hari. Bapak bilang 9 hari 9 ya. hari. Tapi betul. sudah ada di seluruh Indonesia ya. Iya. Sangat berbeda dengan kantor training Pak. Kantor training sudah dari November sampai dengan hari ini itu baru ada cabang resmi Lampung, Bandung, Majalengka, Cirebon. Surabaya baru di Cafe Tresor. Baru 5. Padahal sudah jalan berapa bulan. Tapi beda dengan HK Pak. HK baru 10 hari. 10 hari sudah ada di seluruh Indonesia. Iya. Nah itu Pak. Jadi ini ada yang banyak minta nih dari Pekalongan. Nah ya. itu. Kemudian saya barusan malam tadi dari mana? Magelang ya. Dari Magelang, kemudian dari Jambi, ya, dari Bengkulu, pada pengen jadi ketua HK. Nah, itu Pak. Dari Padang, ada Bu Nur Ali. Halo Bu Nur Ali. Nah, ya, keren. Jadi memang itu tujuannya, mempermudah proses belajar setiap member agar apa? Agar menjadi pintar dan duplikasinya berjalan. Nah kalau misalkan di sebuah daerah belum ada nih Pak Bas, belum ada HK, terus apa yang harus dilakukan member di daerah tersebut? Contoh, gitu. Ini kita misalkan di Bengkulu misalkan ya, Bengkulu kan belum ada tuh. Oke, Bengkulu, ya, belum ada. Belum ada HK tuh. Nah terus apa yang harus dilakukan? Bengkulu tuh Ibu Miss Laini. Bengkulu ya. Nah,
Misna ini ada Ibu, ya siapa itu? Jadi kalau untuk kota-kota yang belum ada ketua HK-nya, saya mau kasih tahu buat teman-teman ya, ini kesempatan buat Anda untuk jadi ketua HK. Iya dong. Jadi teman-teman, ingat bisnis air adalah bisnis gotong royong. Ya, kita saling bantu, kita saling support. Ya. Kenapa? Karena ada satu tujuan besar yang kita ingin capai, yaitu menciptakan pembeli setia bagi setiap orang. Nah, kalau Anda saat ini mengajukan diri jadi ketua HK di kota yang belum ada ketua HK-nya, satu, Anda tidak perlu persetujuan dari ketua HK yang ada. Karena belum ada. Belum ada. Nah, kalau contohnya Bapak masuk ke Badung, wah itu harus minimal persetujuan dari Pak Nanang atau Pak Andi. Iya. Gitu. Ya. Kalau Bapak buka di Bogor dari Bu Tarigan. Iya. Ya. Di Jayapura Pak Esmen. Harus ada persetujuan, direkomendasi, baru ikut trainingnya Pak. Bukan jadi direkomendasi nggak langsung jadi ketua HK. Iya, ikut training dulu kan? Ikut training dulu, seleksi dulu. Iya. Nah, sekarang kita lagi masuk seleksi tahap 2, ketua HK. Ya, jadi intinya kalau Pak tanya saya, kalau di kota belum ada, ini kesempatan buat member-member tersebut. Nah, kemudian apa aja nih Pak Bas syarat untuk menjadi ketua HK? Ya, karena ketua HK ini tentu apa ya, representasi dari keberadaan PT KLP di tengah masyarakat, toh? Ya, nah, gambaran dari keberadaan PT KLP di tengah masyarakat. Nah, syaratnya apa yang kemudian diminta oleh perusahaan? Oke, syarat jadi ketua HK. Ya. Nah, saya perlu kasih tahu kepada teman-teman, informasikan. Ketua HK, di dalam HK itu disebut dengan orang tua. Orang tua. Ya, jadi orang tua ya? Orang tua. Bukan ketua ya? Bukan, lain orang tua. Oke. Orang tua itu dalam satu kelompok HK ada 9 anak. Oke. Nah, jadi satu orang tua ada 9 anak. Jadi kalau Bapak pernah dengar atau teman-teman pernah dengar tentang istilah banyak anak banyak rezeki. Nah, ini di HK. Beneran? Banyak anak? Banyak anak banyak rezeki. Oh, berarti ada benefitnya, Pak? Ada. Oh. Ada, Pak. Jadi nggak cuma sekedar jadi orang tua saja? Enggak. Lah, Pak, orang tua emang nggak ada benefit jadi orang tua. Kadang ada sih. Hah? Kadang Bukan ada. kadang, pasti ada. Ya, Oh, gitu mungkin Bapak salah pilih anak ya. Enggak. Jadi ya kembali lagi tadi di satu HK ada ketua HK disebut dengan orang tua. Nah, apa syarat menjadi orang tua? Kan begitu. Iya. Nah, ya satu harus bijaksana. Oke. Dua harus bertanggung jawab. Ya. Ketiga ya harus mengerti dan memahami apa itu KLPI, apa itu aplikasi air. Ya, kalau dia jadi orang tua nggak ngerti, lah sok terus ya diajarin ke anaknya apa? Iya. Ya, terus jadi orang tua bisa ngademi. Ya, anak-anak ada yang bandel sabar, anak-anak ada yang rewel, ya harus bijak ngaturnya. Ya itu Pak. Jadi kalau syarat jadi ketua HK mah nggak susah, karena saya yakin Bapak Ibu, teman Pak Darmawan. Kita saat ini sudah orang tua. Ya, kan memang orang tua kita. Orang tua kan gitu kan. Nah, tinggal memang kalau memang sebelum-sebelumnya kita jadi orang tua yang mungkin kurang bijak, jangan khawatir. Kita ada kelas bijak. Maka saya bingung tuh Pak Bas tuh. Kita itu kan bisnis ya. Kita itu bisnis. Yang diobrolin itu saya pertama waktu di Seraya untuk menjadi apa namanya itu mentor ya, di HK. Saya pikir saya akan ditekan dengan closing kan gitu ya. Saya akan diminta apa ya namanya target closing dalam 1 minggu sekian, ya dalam 1 bulan sekian kan gitu. Tapi begitu saya minta seperti apa model HK itu, perusahaan cuma ngasih ya sudah ini buku bijaknya dibaca, gitu. Saya cuma bingung, ini bukan lagi ngomongin masalah closing berapa. Karena Bapak bukan karyawan. Oh, beda ya Pak? Karena Bapak bukan karyawan. Bapak bukan partner. Nanti Pak, kutip saya. Oke. Banyak perusahaan bilang Bapak partner, tapi tanda kutip. Kami mau Bapak jadi owner. Kenapa kami tekankan buku bijak? Karena partner bisnis kami harus bijak. Partner bisnis kami harus bisa bertanggung jawab. Partner bisnis kami harus tahu diri. Partner bisnis kami harus sadar diri, dan partner bisnis kami harus tahu diri. Begitu juga dengan KLPI, Pak.
KLPI, saya secara khusus sebagai wakil dari perusahaan harus tahu diri, harus sadar diri, harus tahan diri. Nah, sebab itu kita menginginkan ya pasangan atau partner atau rekan kerja kita mau yang sama-sama dewasa. Ya dong, supaya apa? Ya komunikasinya nyambung. Oh, jadi bisa dikatakan ini HK dijadikan sebagai ajang apa ya namanya itu? Penjajakan, Pak ya? Penjajakan, ya, bisa. Untuk artinya, mengenal. Iya, untuk kan? saling mengenal lebih gitu ya. Oke. Karena gini Pak, banyak orang datang ke saya di WA nih Pak, terkait ketika sosialisasi tentang HK Pak. Pak Basri, dapat bonus nggak Pak? Saya langsung jawab tidak Pak. Oh. Karena gini Pak, PT KLPI tahu kalau Bapak money oriented. Kalau ada member money oriented yang segala sesuatu wani piro, itu dia bekerja hanya sebatas seberapa besar uang yang dia terima Pak. Iya, wani piro. Dan Bapak sudah bisa ditaker. Oke. Iya dong. Bapak minta berapa? 2 juta. Ya udah saya kasih 3 juta, Bapak kerja lebih keras. Yes. Saya kasih 1 juta, Bapak kerja tidak keras. Karena patokannya di uang. Dan suatu hari Bapak ketemu orang lain yang menawarkan lebih besar daripada itu, saya yakin Bapak akan bingung dan stres. Pindah enggak. Gitu. Jadi kalau Bapak tanya apakah jadi ortu itu ada bonusnya? Nggak ada. Tapi saya garansi nggak rugi. Oke. Nah, Bapak jangan tanya saya kenapa nggak rugi ya. Jangan ya. Nggak ada. Ya, tapi nggak rugi ya. Nggak rugi, Pak. Nggak Oke. rugi. Karena sepanjang saya ikut KLPI, Pak, bukan karena saya sebagai direktur, saya melihat sendiri, Pak, bagaimana perusahaan itu peduli, Pak. Perusahaan itu tidak lalu yang cuman, tadi Bapak bilang, omset berapa, enggak. Ya Bapak mungkin udah jalan sama saya beberapa waktu, ya Bapak boleh lihat saya. Iya. Saya berapa kali tanya omset sama Bapak. Malah nggak pernah ya. Ya kan? Yang sering ditanya, sudah baca buku bijak belum? Nah, sudah sholat belum? Betul, Pak. Iya kan? Karena memang itu goalnya. Dan kedua, kami punya prinsip, Pak, bahwa rezeki itu Tuhan yang atur. Dan Tuhan tidak pernah salah kirim rezeki, dan rezeki itu tidak pernah tertukar. Nggak pernah salah alamat ya? Nggak pernah salah alamat. Ya, tenang aja Pak, yang penting Bapak dekat sama sumber rezeki, maka yang punya rezeki ngirim rezeki. Iya, seperti yang disampaikan Pak Basri itu. Jadi rezeki itu kan kakinya 5 ya? Nah, belum kita kakinya 2. Nah, kita mau ngejar teman-teman jangan coba-coba. yang kakinya 5 tuh. Tinggal kurang pirang perkoro sampai. Jangan. Iya kan? Tapi Jangan kalau coba-coba. ya kalau kita mendekat kepada yang punya rezeki, ya kan? Maka rezeki itu yang ngejar kita begitu. Yes, betul. Oke. Betul. Makanya di sekitar kita lihat Pak, orang punya kepintaran, punya kesempatan yang hebat, tapi dia biasa-biasa aja. Padahal kerjanya rajin, ya, dia lembur, minggu masuk, tanggal merah masuk. Ya. Itu kerja apa dikerjain ya? Nah, itu Pak, tahu ya. Dan itu cuman karena dia nggak dekat sama Allah, Pak. Iya. Dia mengandalkan kekuatannya, kepintarannya, kemampuan dia untuk cari rezeki. Jauh Pak rezeki, jauh benar. Ya. Jadi saya yakin teman-teman di sini udah punya pengalaman itu. Nah hari ini saya pribadi mau ngajak Bapak Ibu, ayo fokus di situ. Jadi bergabunglah di dalam HK, pahami dan pelajari apa itu HK dan materi-materinya, terus program-programnya. Kalau Bapak Ibu rasa yakin sanggup jadi ketua HK, Bapak Ibu daftarlah di Anda jadi ketua HK. Kenapa? Karena saya menjamin Pak, jadi ketua HK nggak rugi. Tuh, teman-teman dengerin ya. Ya nggak rugi. Jadi saya sendiri tidak tidak pernah mencari-cari siapa sih calon ketua HK gitu ya. Saya tidak pernah ya. Tapi kalau Anda merasa bahwa Anda sudah siap, Anda mampu untuk mengemban amanah ini, Anda mau untuk menjadi semakin lebih baik, ayo daftar. Nah, iya. Ayo daftar, gitu. Kalau sudah daftar, komitmen, gitu. Kita betul-betul bisa ikuti Zoom setiap hari itu teman-teman. 10 hari kita Zoom dari pukul 6 pagi, Pak, ya. Dari pukul 6 pagi sampai pukul 7. Nah, nanti apa saja yang mau dibahas, kita bahas di Zoom itu, ya. Cuma 10 hari, Pak. Ya, betul 10 hari, Pak. Jadi nggak boleh hari ke-12, hari ke-15. Enggak, kelamaan, Pak. Oh, kelamaan. Ya, kita pikir orang tuh kalau betul-betul bisa konsisten,
itu dalam waktu 1 minggu sudah kelihatan kok. Sudah kelihatan. Konsisten itu ya absensinya jelas gitu ya. Maksudnya Emang ada entah- absennya? Oh Pak, lengkap absensi saya Pak. Oh, Ini oke. baru di kertas ya. Oke. Belum yang di apa di Ada tab ya, saya. ada. Lengkap. Absensi kehadiran jam berapa si A si B masuk. Lengkap. Digaji Ya. piro, Pak? Hah? Digaji piro, Pak? Itu masalahnya Pak. Saya belum turun gajinya dari KLP ya. Itu, ya. Dan nggak ada gaji teman-teman. Ya. Ya itu berangkat dari insya Allah kesadaran kita dan goal kita sudah jelas karena kita memahami sistem ini Pak ya. Gila, jadi Baik. penting sekali buat kita paham sistem, mengerti sistem. Sebelum Anda, Bapak dan teman-teman semua pengen tahu tentang bonus-bonus ini, bonus itu, bonus apapun Pak, bonus transaksi, bonus jaringan, jangan dulu. Bapak Ibu jangan buru-buru lompat ke lantai 5, ke anak tangga ke-5 kalau Bapak Ibu belum mulai dari lantai bawah. Bapak belur malah. Nggak ngerti Pak, Iya. bener nggak ngerti. Ya, jadi mulailah dari hal yang sederhana. Langkah pertama yaitu apa? Apa itu KLP? Perusahaannya bergerak di bidang apa? Perdagangan, lalu dagangnya dagang apa? Itu dulu Pak. Lalu kenapa perusahaan ini bikin aplikasi air? Itu Pak. Ya, lalu Bapak Ibu lihat sejarahnya. Saya tidak ngomong sejarahnya selalu manis Pak. Namanya orang hidup Ya. 7 tahun Pak. Manis terus malah diabetes Pak. Nah, itu dia ya. Ini 2 gelas nih kopinya. Jadi intinya kepada mau dan teman-teman semua, Ya. pahami dan pelajari sistem. Kita ada Zoom setiap hari, ya timnya Pak Roy lakukan itu. Ada Zoom tanya jawab Rabu dan Sabtu, ya, langsung sama saya gitu. Lalu ada lagi Zoom pagi setiap hari jam 6, kecuali hari Minggu. Lalu ada lagi Ketua HK punya Zoom khusus belajar tentang sistem. Ya. Oh, dan satu lagi Pak, harus digarisbawahi bahwa Ketua HK bisa dieliminasi. Oh. Berarti dapat SK kan? Dapat. Oh ya tadi sudah dapat tuh. Nah, Ya teman-teman sudah mulai dapat SK tadi ya. Jadi dengan Kalau dapat SK berarti kan dapat gaji, Pak. beda Pak. Oh gitu. Ini Ya? lebih dari gaji karena Bapak bukan karyawan. Oke. Beda ya. Kalau Bapak bilang gaji artinya kan Bapak karyawan, ada yang dituntut Pak. Ya. Iyalah, Bapak tidur kena ngomel loh. Hmm. Nah, kalau ini enggak loh. Ya, jadi intinya gini, teman-teman dikasih sebuah sertifikat formalitas dari perusahaan yang menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang dipercaya sama perusahaan. Nanti nama teman-teman tuh ada di bagian registrasi. Banyak orang nanti bisa ngomong GHK Pak, tapi kalau namanya tidak tercatat di aplikasi, percuma Pak. Oke. Ya, itu perusahaan akan hargai dengan luar biasa. Karena mereka adalah perpanjangan tangan dari perusahaan. Ya, itu pertama. Jadi ketua HK bisa dieliminasi. Termasuk bisa dihapus namanya dari aplikasi. Bisa banget. Ya, bisa banget. Intinya ikutin aturannya, nggak apa-apa. Ya gitu. Kenapa? Ya karena tadi ini bukan perusahaan main-main. Jangan, maksud saya gini, teman-teman jangan lihat ini bisnis 35.000 lalu seenak-enaknya. Nggak bisa loh. Bapak Ibu. Saya ambil contoh ya Pak, yang tidak seenak-enaknya. Suatu ketika ada member dikonfirmasi untuk beli pulsa. Dikonfirmasi nih. Dia pakai kartu yang bulanan atau yang isi pulsa. Lalu member tersebut jawab dengan sarkas Pak, dengan kata-kata yang cukup kasar. Ya, dasar tukang tipu. Terus saya tidak pernah mendaftarkan diri Pak menjadi member. Saya nggak ada hubungan sama sekali. Justru nama saya disalahgunakan katanya. Bla 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 bla. Oh ya udah Pak, perusahaan belum. Bapak Ibu tahu? Bapak tahu. Ketika dia sudah diblok, akunnya diblok, nomor handphonenya nggak diblok sih, ya. Tiba-tiba Pak 2 hari kemudian, leadernya datang. Mohon maaf, admin ya, ini member saya tuh gini, udah diblok. Nggak bisa dibuka lagi ya? Lah nggak bisa, karena Bapak jangan pikir ini 35.000, lalu ini menjadi sebuah bisnis yang, udah gampang kok. Pak, saya baru belajar dari Bapak, tadi Bapak bilang. Waktu Bapak top up saldo Bapak ke Dana, Bapak pernah tanya ownernya? Bapak pernah tanya legalitas? Enggak. Bapak setiap pakai Bapak top up. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Dan di situ Pak, itu aplikasi yang hanya mempermudah Bapak untuk transaksi, tidak memberikan pendapatan. Bapak nggak tanya, kenapa? Karena udah banyak orang pakai.
Begitu juga dengan aplikasi Ayat. Kalau nanti sudah banyak yang pakai, saya yakin Bapak udah nggak tanyakan hal itu lagi. Dan saya garansi, Pak, orang yang sudah terblokir pasti nyesel. Amin ya. Iya, nyesel. Nah, tapi nggak apa-apa ya, saya bilang gini. Selalu saya sampaikan di YouTube saya bahwa jangan marah, jangan kesel, jangan kecewa kalau orang belum mau masuk. Gak apa-apa, ucapkan terima kasih, ya permisi, tunggu saya sukses, baru nanti kamu gabung aja. Gitu. Ya, karena kenapa? Karena orang yang nggak gabung, karena dia tidak mau mendengarkan. Selama pengalaman saya di KLPI ya Pak, orang yang mau duduk dengerin saya, semua orang itu gabung. Bahkan mereka ngomong gini, Basri kalau dari dulu lu daftarin lah. Malah dia bilang, kenapa kamu nggak daftarin? Kan cuma murah 35.000, apa salahnya lu daftarin? Nah, itu. Karena dia udah mulai mengerti. Ya, itu jadi padam. Jadi intinya, segera gabungkan diri Anda kepada grup HK yang sudah ada. Tapi kalau di kota Anda belum ada, daftarlah diri Anda jadi HK atau HK untuk diseleksi, di training. Ya, karena banyak sekali Pak keuntungan jadi ketua HK. Berarti bentar lagi boleh dong ya kita bikin tagar gitu ya. Ikut HK aja dulu gitu ya. Boleh. Ikut HK aja dulu gitu ya. Boleh ya? Boleh. Siap, nanti kita gerakan teman-teman. Siap. Untuk membuat tagar ikut HK aja dulu gitu ya. Sebelum mulai tagar itu jangan lupa like dan subscribe saya video ini. Teman-teman, jangan lupa like, subscribe, tekan lonceng. Jadi kalau ada update podcast kan masuk ke YouTube nih. Oh iya, betul. Jadi langsung tahu. Jadi langsung ada notifikasi. Dan teman-teman boleh request, mau butuh informasi tentang apa, kita ngobrolin ya. Dan podcast seperti ini Pak bukan hanya sama Pak Darmawan. Ya. Nanti sama Pak Milton. Jadi saya lagi bikin planning juga sama Pak Milton. Sama teman-teman leader lainnya juga, sama Pak Andi mungkin, dia duduk santai ngobrol. Betul. Nanti teman-teman juga, saya bakal sering keluar kota, misalkan saya bikin podcast ya. Jadi betul-betul request aja, apa yang kemudian pengen dijelaskan, pengen digali lebih dalam di dalam podcast kita, supaya begitu ada orang tanya nih terkait dengan HK apa sih, kirim podcastnya. Kirim aja, gitu ya. Betul. Terkait dengan apa klarifikasi atau apa klasifikasi ya untuk menjadi calon ketua HK apa sih, kirim aja udah. Kirim aja, pokoknya HK aja dulu ya. Yang penting jadi member dulu, jadi member lalu lihat. Dan sekali lagi ya, yang belum ada ketua HK organisasi HK di kota Anda, daftarkan diri Anda, ikut training. Baik Pak Bas, terakhir ya ini kita closing deh. Boleh. Sok, mangga apa yang mau disampaikan? Saya ya Pak ya. Iya. Nggak tahu teman-teman ini bosen nggak ya Pak ya? Ya mudah-mudahan nggak ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya dari saya mengutip kata-kata Pak Teddy. TST. TST. Ya. Apa tuh? Tahu diri. Sadar diri. Tahan diri. Ya. Jadi buat teman-teman, kami punya banyak kekurangan. Aplikasi kami bukan aplikasi yang paling hebat, bukan aplikasi yang paling besar. Aplikasi kami juga bukan aplikasi yang paling luar biasa, enggak. Kami menyadari dan kami mengakui. Tapi Bapak Ibu, dengan aplikasi yang terbatas dan sederhana ini, kami punya satu impian besar, yaitu sukses dan pensiun bersama teman-teman semua. Luar biasa. Teman-teman, keren nggak? Keren dong ya. Kalau nggak keren dan lebih keren lagi kalau teman-teman sudah like, subscribe, and comment ya. Aduh susah lidah Jawa nih kalau dibilang untuk bahasa yang tapi Pak, saya kasih tahu dulu, like, subscribe itu bukan tujuan utama. Betul. Dan saya komitmen kalau ada bonus monetize dari YouTube, kita jadikan sponsor. Amin. Ya. Thank you Pak Basri sudah hadir di podcast kita malam hari ini. Ya. Semangat terus dan salam 5 pilar. Salam 5 pilar.